Halo, sahabat Honjesei. Nostradamus, sebuah nama yang barangkali tidak asing, utamanya bagi para peminat sejarah ramalan. Ia adalah peramal terpopuler di antara sekian banyak peramal dunia sepanjang sejarah. Michel de Nostradame merupakan keturunan Yahudi yang lahir di kota kecil Saint-Rémy, Perancis, pada 1503. Namanya melambung, populer, berkat karyanya, Les Prophéties, yang terbit pada 1555. Sebuah kumpulan kuatrain puitis, yang oleh sebagian masyarakat terutama para pengikutnya, diyakini mengandung nubuat ihwal peristiwa-peristiwa besar dunia di masa depan. Menjadi rujukan para pengikutnya hingga saat ini. Ramalan yang tersirat dalam lebih 1000 kuatrain ini, mereka yakini akurat. Permainan kata, sandi angka, anagram, dan simbologi misterius di dalamnya, memunculkan kuriositas banyak orang, untuk mencermati, dan memberikan tafsiran, serta interpretasi. Pasca kematiannya, popularitas Nostradamus sedikit meredup. Penerbitan kumpulan nubuatnya, pada 1568, hanya diminati sebagian kecil para pengikutnya. Karya-karyanya kemudian banyak dicari, dan dijadikan kembali rujukan banyak orang, mulai awal abad 19. Nubuat dan ramalan Nostradamus dikaitkan dengan sejumlah peristiwa besar dalam sejarah dunia hingga saat ini. Dihubungkan dengan meletusnya revolusi Perancis, berkuasanya Adolf Hitler, bom Hiroshima dan Nagasaki, penembakan Presiden Amerika John Kennedy, serangan terorisme tanggal 9 September di New York, hingga prediksi hari terjadinya kiamat. Apakah Nostradamus adalah seorang clairvoyant? Mewarisi kekuatan gaib, sehingga bisa memprediksi masa depan? Atau sebenarnya, ia hanyalah seorang penulis biasa, yang pandai merangkai dalih, yang dibuat-buat atas beberapa versi, dari peristiwa-peristiwa sejarah masa lalu? Sebenarnya, Nostradamus mengawali profesi sebagai apoteker. Sejak usia 16 tahun, ia menghabiskan 8 tahun perjalanan di wilayah Perancis, Italia, dan Spanyol untuk meneliti obat-obatan herbal dan membantu penanganan korban wabah. Ia sempat mencoba mendaftar di Fakultas Kedokteran Universitas Montpellier pada 1529, namun dikeluarkan segera setelah ketahuan bahwa ia telah bekerja sebagai apoteker. Pekerjaan yang dipandang lebih rendah daripada seorang dokter, dan secara tegas dilarang oleh peraturan universitas pada saat itu. Ia kemudian menjadi populer atas keberhasilan metodenya mengendalikan wabah di wilayah Aix dan Lyon. Dan sejak saat itu pula, beberapa ramalan yang dibuatnya mulai dikenal banyak orang. Nostradamus semakin populer di Prancis, dan kemudian di Jerman dan Inggris. Menarik perhatian istana Prancis, ia menerima panggilan kerajaan ke Paris, di mana Catherine de Medici, Ratu Henry II, merupakan pengikut sistem okultisme. Les Prophéties merupakan karya fenomenal dan karya terbesarnya. Ia diyakini para pengikutnya mengandung nubuat,
terjadinya peristiwa-peristiwa besar di masa depan secara akurat. Benarkah demikian? Tentunya harus kita pertanyakan. Apa yang dianggap sebagai ramalan, firasat, atau nubuat di dalam kumpulan sajak puitis karya Nostradamus cenderung tidak jelas. Permainan kata yang membingungkan, sandi angka, anagram, dan simbologi misterius memancing dan membiarkan pembaca menggunakan imajinasi untuk menafsirkan dan menginterpretasikannya secara subjektif, sesuai dengan keyakinan dan kepentingan mereka sendiri. Ramalan Nostradamus didasarkan pada peristiwa-peristiwa dari masa lalu. Ia percaya bahwa sejarah berulang, karenanya ia memproyeksikan kejadian di masa lalu ke peristiwa yang akan datang. Peristiwa masa lalu mungkin saja terjadi lagi pada masa depan, mengikuti skenario yang sama, dengan jumlah peserta yang sama, dan dalam keadaan yang serupa. Ia gunakan teknik yang berasal dari zaman Alkitab, yang dikenal sebagai bibliomansi. Ia memilih ekstrak dari sumber yang lebih tua secara acak, dan kemudian menggunakan perhitungan astrologi untuk memproyeksikan pengulangannya di masa depan. Di antaranya, Mirabilis Liber, tahun 1522, sebuah antologi ramalan dari peramal terkenal saat itu, dan Livre d'Estat et Mutasi Desember Tom, karya Richard Roussat, sebagai referensi astrologinya. Les Prophéties, yang memuat hampir 1000 kuatrain, dengan nyaris 4000 baris sajak, merupakan koleksi terbesar dari materi sejenis yang pernah dikeluarkan, dan bisa jadi hingga saat ini. Hal tersebut, pada gilirannya memberi peluang para pembacanya, dengan keyakinan, imajinasi, dan sedikit daya kritis, untuk selalu menemukan sesuatu yang dipandang sesuai. Sebagian besar syair Nostradamus tidak berkaitan dengan persoalan personal. Ia menghindari kaitan dengan persoalan kesehatan dan kekayaan, cinta dan kebencian. Ia lebih banyak berhubungan dengan persoalan nasional dan internasional. Soal raja, ratu, paus, pertempuran, pengepungan, pembantaian, invasi, banjir, kebakaran, gempa bumi, badai, penganiayaan agama dan sipil, serta peristiwa berulang lainnya dalam sejarah. Karena materi seperti itu, yang membangkitkan ketakutan dan harapan, tidak lekang oleh waktu, dan selalu berulang. Ia selalu hidup. Dengan sengaja, Nostradamus menggunakan nama tempat multivalen. Menggunakan kata-kata ambigu, dan kata-kata Latin yang tidak jelas, untuk menciptakan kemungkinan makna ganda. Menghilangkan preposisi, artikel, refleksif dan penghubung, dan lebih menyukai infinitif, sebagai bentuk yang tidak lekang oleh waktu, dan tanpa kepribadian, yang dapat dibaca melalui banyak cara. Berikut ini adalah sejumlah peristiwa besar dunia, yang diyakini para pengikutnya telah diramalkan sebelumnya oleh Nostradamus dalam karya-karyanya. Kematian tragis Raja Perancis, Henry II, pada 1559,
terbunuh dalam duel pada turnamen menyambut pernikahan putrinya, diyakini telah diramalkan di dalam sajak Nostradamus. The young lion will overcome the older one on the field of combat in a single battle. He will pierce his eyes through a golden cage. 2 wounds made 1, then he dies a cruel death. Namun kebenaran ramalan itu diragukan, karena sajak tersebut tidak ada dalam buku karya orisinal Nostradamus. Ia kemungkinan baru ditambahkan belakangan pada 1614. Peristiwa kebakaran besar London pada tanggal 2 September tahun 1666 yang menelan korban tewas mencapai ratusan bahkan ribuan orang, diyakini banyak orang telah diramalkan Nostradamus. The blood of the just will commit a fault at London. Burned through lightning of 23's the 6th. The ancient lady will fall from her high place. Several of the same sect will be killed. Angka dalam kalimat Burned through lightning of 23's the 6th. Ditafsirkan sebagai 20 dikalikan 3 adalah 60, kemudian ditambahkan 6, menjadi 66. Angka yang dikaitkan dengan momentum tahun terjadinya peristiwa kebakaran besar London, tanggal 2 September tahun 1666. Dan kata The Ancient Lady diinterpretasikan sebagai kota London. Satu penafsiran yang dipaksakan atas karya Nostradamus. From the enslaved populist songs, chants and demands, while princes and lords are held captive in prisons, these will in the future by headless idiots be received as divine prayers. Kuatrain Nostradamus yang dianggap tepat menggambarkan peristiwa revolusi Perancis. Meletusnya revolusi Perancis yang diawali penyerbuan penjara Bastille pada 1789 berhasil menumbangkan monarki Perancis, sekaligus menandai terbentuknya negara demokrasi baru. Kalangan rakyat kebanyakan mengambil alih kekuasaan. Runtutan peristiwa dinilai nyaris serupa dengan prediksi yang ditulis Nostradamus 1 abad sebelumnya. Penemuan cara mencegah pembusukan melalui pasteurisasi oleh Louis Pasteur dianggap keberhasilan yang telah diramalkan Nostradamus dalam karyanya. The lost thing is discovered, hidden for many centuries. Pasteur will be celebrated almost as a god-like figure. This is when the moon completes her great cycle. But by other rumors he shall be dishonored. Kata Pastor dirujuk pada nama Pasteur dalam bahasa Perancis, yang bermakna pastor, atau gembala umat. Kemunculan Adolf Hitler, yang dengan kepiawaian orasi, menjadikannya penguasa Jerman, telah dinukil dalam sajak-sajak Nostradamus secara rinci. From the depths of the west of Europe, the young child will be born of poor people. He who by his tongue will seduce a great troop. His fame will increase towards the realm of the east. Beasts ferocious with hunger will cross the rivers. The greater part of the battlefield will be against Hister. Into a cage of iron will the great one be drawn. When the child of Germany observes nothing. Adolf Hitler, yang lahir di Austria, Eropa Barat, berasal dari kelas menengah. Kata Hister, yang disebut dalam salah satu sajak tersebut, dirujuk pada nama Hitler.
Pada awal Agustus tahun 1945, Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom atom, Little Boy dan Fat Boy, ke kota Nagasaki dan Hiroshima, Jepang. Near the gates, and within 2 cities, there will be scourges, the like of which was never seen. Famine within plague people put out by steel, crying to the great immortal God for relief. 2 kota tersebut luluh lantak. Mereka yang berhasil lolos dari maut menderita akibat radiasi. Pasca perang, Jepang juga mengalami krisis kekurangan pangan. Rangkaian peristiwa yang dinilai nyaris mendekati ramalan yang ditulis Nostradamus. Salah satu kuatrain karya Nostradamus, yang dianggap telah meramalkan peristiwa penembakan Presiden Amerika, John F. Kennedy. The great man will be struck down in the day by a thunderbolt. An evil deed foretold by the bearer of a petition. According to the prediction, another falls at night time. Conflict at Reims, London, and a pestilence in Tuscany. Peristiwa yang menggegerkan dunia itu terjadi saat ia melakukan kunjungan ke kota Dallas pada tanggal 22 November tahun 1966. Dan memang benar, selama masa pemerintahannya, Presiden Kennedy kerap menerima ancaman pembunuhan. Earth-shaking fire from the center of the earth will cause tremors around the new city. 2 great rocks will war for a long time. Then Arethusa will redden a new river. Pada pagi tanggal 11 September tahun 2001, 2 menara World Trade Center di kota New York, Amerika Serikat, runtuh setelah teroris Al-Qaeda menabrakkan 2 pesawat penumpang yang dibajaknya ke gedung tersebut. Namun, prediksi Nostradamus tentang api dari pusat bumi sama sekali tidak merujuk pada peristiwa tersebut. Masih banyak lagi ramalan akan terjadinya peristiwa-peristiwa besar masa depan, hasil tafsir dan interpretasi atas karya-karya Nostradamus. Mulai dari ramalan akan segera meletusnya Perang Dunia III, hingga akan tibanya hari kiamat. Sejatinya, tidaklah ada keterkaitan ilmiah antara posisi benda-benda langit dengan nasib seseorang. Adalah keliru berkeyakinan ia berpengaruh atas takdir seseorang. Tidaklah benar ia menjadi petunjuk atas kejadian masa akan datang. Masa depan akan selalu menjadi pertanyaan setiap orang. Saat seseorang tidak dapat menemukan jawaban permasalahan, saat tidak bisa menguasai keadaan, ia akan berlari, mencari, atau menyerahkan diri pada hal-hal di luar nalar. Ramalan hanyalah salah satu bentuk manipulasi pemikiran manusia. Ia berimpit dengan hal-hal yang dianggap ajaib, berasimilasi, sekaligus menjadi bagian dari industri budaya. Ia terus diproduksi karena menarik rasa ingin tahu banyak orang dan memberikan banyak keuntungan bagi sebagian orang. Ia menjadi pilihan rasional untuk mengeruk keuntungan finansial, politik, dan sosial. Ramalan sejatinya adalah rekaan, manipulasi pikiran.
Kesesuaian adalah sekedar kebetulan, adalah ketidaksengajaan. Bagaimana pendapat para sahabat? Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Salam.